Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Aliafi dengan NPM 2322211004 akan mempresentasikan tentang distribusi Chi kuadrat dan distribusi student. Pertama, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai distribusi Chi kuadrat. Distribusi Chi kuadrat ini adalah pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi atau yang benar-benar terjadi atau aktual dengan frekuensi harapan. Tentunya nanti kita akan banyak menjumpai tentang frekuensi harapan, frekuensi observasi. Untuk frekuensi harapan ini adalah frekuensi yang nilainya itu dapat dihitung secara teoritis. Sedangkan frekuensi observasi adalah frekuensi yang nilainya itu dapat dihitung dari hasil percobaan. Dalam statistik, distribusi Chi kuadrat ini termasuk dalam statistik non-parametrik. Mengapa demikian? Karena distribusi ini di mana besaran populasinya ini tidak diketahui. Sehingga nanti distribusi Chi kuadrat ini bisa bermanfaat untuk kita dalam melakukan analisis statistik jika kita tidak memiliki atau tidak mengetahui informasi tentang besaran populasi. Nilai Chi kuadrat adalah nilai kuadrat, karena itu nilainya selalu positif. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai distribusi student. Distribusi student ini adalah distribusi probabilitas yang digunakan dalam statistik untuk menguji hipotesis dengan sampel kecil ketika ukuran populasi tidak diketahui. Biasanya ini kurang dari 30 sampel. Nah, kemudian distribusi student itu untuk apa? Yang pertama untuk pengujian hipotesis, yang kedua uji kesamaan dua rata-rata, yang ketiga uji signifikan koefisiensi korelasi. Apa sih perbedaan antara Chi kuadrat dan student itu sendiri? Kalau Chi kuadrat ini apakah ada perbedaan antara X dan Y, sedangkan student ini apakah rata-rata X dengan Y berbeda, seperti itu. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dari distribusi Chi kuadrat. Contohnya seperti ini. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi terhadap sebuah produk baru. Ia melakukan survei terhadap 100 orang dan mendapatkan data sebagai berikut. Cara menghitungnya kita dari cara yang pertama, yaitu susun data dalam tabel kontingensi atau tabel silang. Dan hasilnya seperti ini. Yang kedua, itu hitung frekuensi yang diharapkan atau EI. Jika tidak ada hubungan, distribusinya akan proporsional. Nah, untuk menghitungnya ini ada rumusnya. EI sama dengan total baris kali total kolom dibagi total keseluruhan. Contohnya, untuk E yang perempuan suka, itu total barisnya 50 dan total kolomnya 80 dibagi jumlah keseluruhan. Itu ada 100, maka dihasilkan 40. Begitupun seterusnya. Dari perempuan tidak suka, laki-laki tidak suka. Nah, kemudian kita hitung nilai statistik Chi kuadrat. Dimulai dari perempuan suka. Totalnya 45 dikurangi frekuensi harapan 40 dibagi frekuensi harapan 40. Kemudian ditambah dari perempuan yang tidak suka 5 dikurangi frekuensi harapan dibagi frekuensi harapan. Nah, mengapa 5 dikurangi 10 ini hasilnya tetap positif? Karena sudah yang saya jelaskan tadi, nilai Chi kuadrat ini selalu positif seperti itu. Kemudian selanjutnya, maka nanti setelah ada hasilnya, kemudian kita bisa membandingkan nilai Chi kuadrat hitung dengan nilai tabel dengan derajat kebebasan atau DF sama dengan kolom min 1 kali baris min 1 sama dengan 2 dikurangi 1 dikali 2 dikurangi 1, maka hasilnya 1. Dan tingkat signifikansinya adalah 0,05. Nilai kritis tabel adalah 3,841. Kemudian kita ambil kesimpulan karena X kuadrat hitung itu 6,25 dalam artian lebih besar dari nilai tabel yang nilainya itu 3,841, maka HO ditolak.
Dan terdapat hubungan signifikan antara jenis kelamin dan preferensi terhadap produk baru. Dan ada contoh dari distribusi student. Contoh soalnya seperti ini. Seorang produsen minuman mengklaim bahwa rata-rata isi bersih produksinya adalah 350 ml per botol. Seorang peneliti mengambil sampel acak sebanyak 15 botol dan mengukur isinya untuk menguji kebenaran klaim tersebut. Nah, berarti data yang kita dapatkan itu adalah sampelnya 15 botol, rata-rata sampel adalah 384 mili. Standar deviasi sampelnya adalah 4,5 mili, sedangkan klaim populasi rata-rata adalah 350 mili. Bagaimana penerapan distribusi T-nya? Karena jumlah sampel kecil, yang jumlahnya hanya 15 botol dan standar deviasi populasi tidak diketahui, maka digunakan uji T. Nilai T hitung akan dibandingkan dengan nilai T tabel pada derajat kebebasan atau DF sama dengan N-1 sama dengan 15 min 1 atau dikurangi 1, maka hasilnya adalah 14. Jika nilai T hitung berada di luar rentang nilai T kritis dari tabel, maka HO ditolak, yang berarti ada perbedaan signifikan antara rata-rata sampel dan klaim produsen. Ya, tadi penjelasan mengenai distribusi chi-square atau chi kuadrat dan juga distribusi student yang sudah disampaikan oleh saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.